Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang mampir mendengarkan konten YouTube saya. Terima kasih sekali. Saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan dimanapun panjenengan berada. Dan saya doakan semua makhluk hidup di muka bumi ini berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman semuanya, dah agak lama ini saya nggak konten, agak kurang fit badannya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa buat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip saya. Saya iringi langgam Jawa Kidung Sajiwo, karena saya asli keturunan dari orang Jawa. Para leluhur saya, kakek nenek saya, ayah ibu saya orang Jawa. Namun saya lahir di Lampung, teman sedulur. Di konten kali ini saya hanya ingin berbagi kembali. Saya selalu pakai peci. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi, teman sedulur. Yang saya lihat, saya tonton, saya dengarkan di YouTube ini semua benar adanya. Saya hanya berbagi. Jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, renungkan dan percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Ini saya bercerita tentang pertanyaan. Kalau tidak percaya, tanyakan, teman sedulur. Di ajaran spiritual, pemuka agama, tokoh-tokoh pendakwah, penceramah, bahkan ahli spiritual, suhu, banyak sekali yang saya dengar di handphone ini. Luar biasa. Orangnya sudah sangat-sangat terkenal. Dari pemuka agama Islam, dari orang kejawen, dari tokoh spiritual, pakar pikiran, dan segala macam yang saya lihat ini orang-orang yang luar biasa. Saya sangat salut dan sangat luar biasa. Saya ingin berbagi dari sisi yang saya ingin bagikan kepada teman sedulur semuanya yang mendengarkan konten YouTube saya, dan bagikan pada saudara orang-orang terdekat panjenengan, teman sedulur. Kalau satu pertanyaan 7 ditambah 3 panjenengan tanyakan pada guru matematika SD, SMA, SMA sampai perguruan tinggi, itu jawabannya pasti sama. 7 ditambah 3 10. Dan diakui semua orang yang belajar sekolah, bahkan mungkin diakui dunia, teman sedulur. 7 ditambah 3 10. 8 ditambah 2, tanyakan saja, ya 10. Pertanyaannya sama, jawabannya saya pastikan sama. Tapi ini di ajaran-ajaran ini, Islam ini ya, teman sedulur. Dan banyak sekali pemahaman dari tokoh-tokoh spiritual, agama, dan banyak sekali. Ada Hindu, Buddha, dan juga katanya orang Kapitayan, orang Kejawen, orang. Kalau pertanyaannya sama, mengapa jawabannya berbeda-beda? Pasti jawabannya itu tidak membuat nyaman sang yang bertanya. Mengapa mereka nyaman dan tenang dengan pemahaman itu? Renungkan kata-kata saya. Kalau tidak percaya, tanyakan, teman. Pertanyaannya, kita ini setelah mati kemana? Atau kita ini di alam kubur bagaimana? Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda-beda. Hati-hati, karena manusia itu ilmu paling tinggi, tahu diri dan tahu batas. Kita ini manusia punya batasan. Batasannya apa? Mati. Jadi orang yang sudah mati sudah nggak tahu bagaimana ceritanya. Itulah manusia. Jadi teman sedulur,
pertanyaannya sama. Setelah mati kita kemana atau bagaimana? Jawaban panjenengan bertanya kepada 10 kiai mungkin 10 jawaban, 10 aliran mungkin 10 jawaban, 10 tokoh spiritual mungkin 10 jawaban. Manusia akan bagaimana setelah mati? Dapat siksaan, dapat balasan, dapat karma, reinkarnasi. Ada yang bercerita banyak sekali. Apakah salah saya mendengarnya, teman sedulur? Padahal manusia itu kalau sudah disebut keluar dari jalur, dari garis pembatas yang namanya batasan manusia, itu sudah kesesatan. Siapa yang menyesatkan? Kalau di agama itu setan, iblis ataupun dajjal. Makanya jangan renungan kata-kata saya. Orang yang disesatkan, orang setan, iblis itu bukan orang-orang yang awam, orang-orang yang sangat hebat. Karena saya bicara itu, teman sedulur, alam setelah kematian itu tidak bisa ditembus akal pikiran manusia. Itu rahasia. Itu rahasia ilahi. Kita saja yang pernah di alam kandungan, bisa nggak kita bercerita kita ngapain? Kita pernah susah, kita pernah lapar atau haus kapan? Panjenengan coba renungkan kembali, bayangkan kembali yang sudah kita alami. Apakah mampu? Sekarang ini banyak orang tahu di alam-alam kubur, alam akhirat nanti gini-gini, alam neraka, surga, begini-begini. Itu orang yang sudah menceritakan itu keluar dari batasan manusia. Hati-hati panjenengan mungkin takdim dengan orang-orang yang suka berbohong seperti itu. Karena alam setelah alam dunia ini tidak bisa ditembus akal pikiran manusia. Namun manusia bisa ngakal-ngakali sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akalnya. Hati-hati dengan orang yang merelakan pikirannya untuk membohongi demi sebuah pengakuan. Hati-hati teman saudara. Kalau panjenengan menjadi pengikut sih, mudah-mudahan panjenengan tidak terjerumus untuk mengikuti menyampaikan hal-hal seperti itu. Hati-hati teman saudara. Karena ilmu tertinggi tahu diri dan tahu batas. Karena orang yang menceritakan hal-hal seperti itu, ada orang bertanya, dia menjawab setelah kematian bagaimana? Hanya orang-orang itu butuh pengakuan saja. Kalau dia merasa ilmunya sudah tinggi, sudah paham melalui bahasa-bahasa orang-orang makrifat atau saya tidak berniat menyinggung, mengajari teman-teman. Saya hanya untuk sharing saja. Ayo gunakan pikiran kita dengan baik dan benar. Jangan pernah diri kita, pikiran kita dikuasai oleh orang-orang yang menjerumuskan diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak bisa ditembus akal pikiran kita, jangan pernah kau cari-cari. Karena mati itu, alam kubur itu alam yang sudah pasti. Tidak usah tanya-tanya lagi. Berpikirlah baik, berbuatlah baik, berprasangkalah baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Karena orang baik itu bukan nama itu. Orang baik, orang yang selalu memberi. Walaupun bukan materi, selalu mendoakan pada siapa saja, agamanya apapun. Jangan pernah membenci sekalipun binatang. Walaupun anjing, babi, saya Islam. Saya tidak pernah menghakimi anjing, babi itu haram. Karena itu ajaran agama. Allah tidak pernah mengatakan anjing, babi haram. Tidak akan pernah. Kalau Allah bicara, Allah mengharam-haramkan apa itu, berarti Allah bukan maha pengasih dan penyayang. Jangan mau dijerumuskan dengan tulisan-tulisan yang membuat manusia. Berpikirlah mulai saat ini, detik ini teman sedulur, sadar sesadar-sadarnya. Bangunlah dari tidur panjang panjenengan. Jangan mau pikiran panjenengan
dijerumuskan sehingga memiliki keyakinan yang panjenengan bawa mati. Saya berbagi, mungkin hanya sedikit orang yang mau menjelaskan hal-hal seperti ini. Percayalah, kebaikan manusia sangat tersembunyi di dalam hatinya. Hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu semuanya. Bukan karena jabatannya, titelnya, levelnya, sekolahnya, namun kebersihan di dalam hatinya, tidak pernah menyalahkan, menghakimi makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena semua benar adanya, doakan mereka semua baik-baik saja. Renungkan kata-kata saya, teman dulur. Pertanyaan sama, jawabannya akan berbeda-beda. Karena ilmu tertinggi, tahu diri dan tahu batasan manusia. Jangan mau ikut-ikutan, apalagi meyakini sesuatu yang itu banyak kebohongan. Saya akhiri, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.